Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrini Syaputri Butar-Butar, NIM 180310881, kelas Agronomi 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen agribisnis tahu dan tempe. Pabrik tahu tempe berlokasi di Jalan Kancil, Kecamatan Cibinong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Pabrik tahu tempe ini telah berdiri selama 25 tahun. Dalam waktu sehari, pabrik tempe dapat mengolah kacang kedelai sebanyak 300 kg. Proses pengolahan tahu dan tempe dimulai pada pukul 7 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Ruang lingkup dari manajemen agribisnis tahu dan tempe yang pertama yaitu sistem usaha tani. Kedelai merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang mengandung protein nabati yang tinggi, sumber lemak, vitamin, dan mineral. Sistem usaha tani kedelai terbagi atas dua. Yang pertama, penggunaan input, yaitu faktor-faktor produksi yang digunakan dalam usaha tani. Input yang digunakan berupa benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan peralatan usaha tani lainnya. Yang kedua, teknik budidaya, berupa pengolahan lahan, penanaman, penyulaman, pemupukan, penyiraman, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit, proses pemanenan, pengeringan dan perontokan buah, serta grading dan pengemasan. Sistem yang kedua yaitu pengolahan dari hasil usaha tani tanaman kacang kedelai. Berikut adalah proses pembuatan tahu. Langkah pertama, disiapkan bahan-bahan terlebih dahulu yaitu kacang kedelai dan air. Kemudian kacang kedelai tersebut direndam selama 3 jam di dalam sebuah bak yang telah berisi air. Setelah 3 jam, kacang kedelai ditiriskan menggunakan saringan, kemudian dimasukkan ke dalam mesin penggiling dan ditampung menggunakan bak atau wadah. Dan selama proses penggilingan dilakukan penambahan air dengan debit 1,8 liter per menit. Penggilingan bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel kedelai sehingga akan mempermudah ekstraksi protein ke dalam susu kedelai. Bubur kedelai yang telah digiling dimasukkan ke dalam bak masak dengan penambahan air lagi hingga bubur kedelai menjadi encer. Bubur kedelai disaring secara perlahan agar air susu kedelai tertampung dengan baik. Kemudian, ampas dari bubur kedelai tersebut dimasukkan ke dalam karung dan dapat dijadikan sebagai bahan pakan ternak. Proses berikutnya adalah pengasaman atau penggumpalan. Penggumpalan dilakukan dengan pemberian asam atau bahan asam sisa proses penggumpalan sehari sebelumnya. Dan susu kedelai diaduk secara perlahan, kemudian dibiarkan selama 3 jam hingga susu kedelai memadat. Proses selanjutnya adalah pembungkusan dan pencetakan. Bubur kedelai yang telah digumpalkan selanjutnya dicetak menjadi tahu. Pencetakan dilakukan dengan bantuan alat pres. Tahu yang akan dicetak sebelumnya dibungkus dengan kain belaku yang dipotong segi 4. Setelah proses pencetakan tahu selesai, kemudian dilakukan pemotongan tahu dengan menggunakan pisau dan cetakan yang berbentuk segi 4. Tahu yang telah jadi siap untuk dikonsumsi dan dipasarkan. Berikut adalah proses pembuatan tempe. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan tempe yaitu kacang kedelai, ragi, dan air.
Agar benar-benar mendapatkan biji kedelai yang bagus, dilakukan penyortiran. Setelah penyortiran selesai, biji kedelai dicuci dengan air yang mengalir hingga bersih. Biji kedelai yang sudah bersih di dalam dandang atau panci berisi air kemudian direbus selama 3 jam dengan menggunakan kayu bakar. Kedelai yang sudah direbus diangkat menggunakan ember dan direndam selama semalam hingga menghasilkan kondisi asam. Setelah kedelai semalaman direndam, kulit ari dari kacang kedelai dikupas. Dengan cara kedelai dimasukkan ke dalam air, kemudian diremas-remas sambil dikuliti hingga akhirnya didapatkan keping-keping kedelai. Kemudian ditunggu airnya menetes sampai habis dan keping kedelai mengering. Proses selanjutnya adalah pemberian ragi. Pemberian ragi pada kedelai dicampurkan sambil diaduk hingga merata. Dengan ukuran 1 kg kedelai menggunakan sekitar 1 gram ragi. Ragi yang digunakan terbuat dari singkong atau ubi kayu. Setelah diberi ragi, kemudian dilakukan pembungkusan kedelai. Pembungkusan dengan menggunakan plastik bening, plastik tersebut harus diberi lubang terlebih dahulu, agar kedelai tidak lembab dan udara segar dapat masuk ke dalam bahan tempe. Pembungkusan kedelai dilakukan dengan menggunakan 2 jenis plastik. Yang pertama, plastik berukuran panjang, dan yang kedua, plastik berukuran kecil atau plastik ulah. Langkah selanjutnya dilakukan pemeraman di atas kajang-kajang bambu yang diletakkan pada rak-rak. Pada kemasan plastik gula, kedelai diperam selama 2 malam. Pemeraman dilakukan di atas kajang-kajang bambu yang diletakkan pada rak-rak. Dan pada kemasan plastik panjang, setelah semalam dilakukan pemotongan dengan ukuran yang sama, kemudian dibungkus kembali menggunakan daun pisang dan lidi. Sesudah diperam 2 malam, keesokan hari tempe yang dibuat telah jadi dan siap dikonsumsi, kemudian dapat segera dijual atau dipasarkan. Sistem pemasaran tahu dan tempe. Strategi pemasaran merupakan kunci pokok dalam menentukan kemajuan suatu perusahaan, serta salah satu cara yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan. Pemasaran merupakan proses identifikasi, memuaskan kebutuhan pelanggan, serta menciptakan keunggulan yang berkelanjutan. Pada usaha tahu tempe, yang berkembang adalah industri rumah tangga. Pemasaran tahu tempe biasanya terjadi di pasar dan di warung makan. Sekian video yang saya sajikan, semoga dapat bermanfaat. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari video yang saya buat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.